Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi Dailymotion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial yang kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya sampai di detik akhir, detik 2504. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini dan pilih bagian color and fill. Pilih yang putih ya. Jika sudah kembali, masuk saja di bagian edit bentuk. Di sini kita tinggal untuk ukuran X-nya ubah jadi 10. Untuk bagian yang Y ubah saja di sini jadi 0 di awal ya, keyframe tandain. Dan untuk di bagian detik 1:18 ubah jadi 990 guys. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali di awal, klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini lagi, untuk warnanya ubah jadi putih lagi ya. Jika sudah kembali, masuk lagi di bagian edit bentuk. Nah, untuk bagian yang Y kita ubah jadi 10 ya. Ini sebaliknya guys. Nah, untuk bagian yang X tandain di awal sini 0. Dan di bagian sini kita ubah jadi 550. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full juga. Jika sudah, kita tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik sini ya. 906, klik tahan sampai checklist dua-duanya. Dan kita tinggal perpanjang menggunakan di pojok kiri bawah ini. Nah, jika sudah dipanjangkan, kita tinggal kembali di awal. Dan klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian media, dan pilih deh foto kalian guys, contoh seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas di bagian detik 1:18 menggunakan yang ini. Klik yang bagian awal, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga dan kita kasih kecil ya. Menjadi 535 guys. Nah, seperti ini ya, 535. Jika sudah, masuk di icon ke-1 dan kita geser ya di bagian atas sini. Paskan aja dengan posisinya ya. Nah, seperti ini guys. Oke, jika sudah kembali, masuk di bagian blending dan opacity, tandain di bagian sini 100 dan di bagian awal jadi 0 ya yang ini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua. Nah, jadi hasil awalnya itu seperti ini guys. Oke, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang dipangkas ini. Kita perpanjang sampai di detik 3:15 menggunakan yang ini. Dan pangkas deh semuanya sesuai bit. Klik foto yang paling awal yang ini ya, yang kedua, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya distorsi, dan pilih ubin ya atau tiles. Aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya move atau transform, pilih ombang-ambing atau skillet. Sudutnya 90 untuk di bagian awal. Dan di akhir jadi minus 90. Untuk frekuensinya 50. Supaya kentara ya goyangnya. Kalau kalian mau lebih kecil untuk frekuensinya boleh. Di sini saya pakai 50 aja. Nah, jika sudah, untuk bagian magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 65. Jika sudah selesai, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur, pilih buram gerak ya atau motion blur. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel ke semua foto ya. Jika sudah, klik saja foto yang kecil ini di bagian detik 2:24, pilih titik 3 pojok kanan atas. Dan kalian tinggal balik secara horizontal. Kembali, balik lagi yang foto kecil ini ya.
Oke, jika sudah selesai kita tinggal masuk di bagian detik 1.18, klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini, dan perpanjang atau pangkas di bagian detik 3.15 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan regangkan ke area komposisi ya. Kalian tinggal masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian max, dan pilih yang max lagi. Jika sudah, kita kembali. Klik tahan sampai checklist semuanya kecuali foto yang di bagian awal, jangan. Nah, jika sudah kita tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas ini ya. Nah, jika sudah kita tinggal klik saja grup satunya, pilih bagian yang ini, salin satu layer, dan tempel deh di setiap sini ya. Setelahnya di bagian detik 3.15, pilih yang ini lagi, tempel satu layer. Nah, tempel lagi di sini, tempel lagi di sini. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali di awal. Klik bagian grup satunya, masuk di bagian edit grup ini ya. Nah, kalian tinggal klik foto yang bagian akhir ini, masuk di tengah sini, pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain di sini, di akhir dan di awal. Tuh guys ya. Nanti yang di bagian tengah sini kita geser ke sebelah kiri seperti ini. Dan tuh bagian yang di akhir kita tinggal geser ke sebelah kanan seperti ini. Oke, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua dan kasih full. Nanti di bagian awal sini pilih icon ketiga dan kasih full ya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Jika sudah kembali. Nah, kalau kepangkas kayak gini guys, kalian tinggal masuk di bagian detik 3.15, klik yang kepangkas itu di bagian bawah grupnya. Dan perpanjang aja ya menggunakan yang ini. Nah, biasa itu kadang memang seperti itu guys ya, Anda tahu kenapa. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini guys. Oke, jika sudah selesai kita tinggal klik saja ini grup satunya, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga dan kasih kecil deh. Nah, jadi 535 lagi ya, sama seperti tadi guys. Nah, jika sudah pilih icon ke satu dan geser deh di atas ini. Oke, jika sudah selesai kembali. Klik bagian grup satunya lagi, pilih bagian move dan transform aja ya. Pilih icon ketiga dan kasih kecil. Nah, supaya cepat ya guys ya. Jadi 535 ya. Nah, jika sudah pilih icon ke satu, geser aja bagian atas ini. Jika sudah kembali, masuk di bagian edit group. Nah, kita tinggal klik dulu fotonya, pilih bagian color and fill. Nah, pilih yang ini. Kita tinggal ganti deh fotonya guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, klik tanda plus bagian pojok kanan atas ini ya. Nah, kalau sudah keganti guys, kita tinggal pilih saja foto yang berikutnya, ganti lagi deh. Nah, kalau kalian mau cepat kan tinggal pilih yang ini aja. Yang sudah diganti fotonya ya, pilih yang ini. Salin satu layer. Dan klik tahan sampai checklist foto yang belum diganti. Pilih yang ini lagi jika sudah. Pilih bagian yang ini. Hapus semua hijaunya kecuali yang ini ya. Jika sudah, tempel. Nah, otomatis dia bakal keganti deh semuanya, kan? Oke, jika sudah kita klik saja foto yang paling awal. Masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini ya. Tandain di tengah sini. Di bagian sini ya, di akhir sini. Dan di bagian awal kita geser ke sebelah kiri ya, seperti ini guys. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full. Nah, jadi tuh nanti kayak gini dia. Oke, jika sudah kita masuk di foto yang di akhir. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini pilih bagian move dan transform. Tandain di tengah sini, di akhir dan di awal. Nah, untuk bagian tengah sini geser aja ke bagian atas. Untuk bagian akhir geser ke bagian bawah ya. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua kasih full. Untuk di sebelahnya pilih icon ketiga kasih full. Nah, jika sudah kita kembali. Nah, kembali aja. Nah, kita klik lagi foto yang ini ya, yang grup yang sebelahnya yang ini. Pilih bagian move dan transform lagi, pilih icon ketiga dan kasih kecil deh. Nah, geser ke bagian bawah sini ya.
Jika sudah kembali, masuk di bagian edit group lagi dan ganti deh semua fotonya. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, jika sudah diganti semua fotonya kayak gini, kalian klik lagi foto yang bagian awal, masuk di bagian move dan transform. Nah, tandain lagi di bagian akhir sini dan di awal sini geser ke atas ya, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali, klik foto yang bagian akhir ini ya. Nah, masuk di bagian move dan transform lagi, tandain di tengah sini, di akhir dan di awal. Untuk di bagian tengah sini, kita tinggal geser aja ke sebelah kanan dulu ya, seperti ini. Jika sudah, untuk bagian akhir geser ke sebelah kiri seperti ini guys. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua dan kasih full. Untuk di sebelahnya, pilih yang ketiga dan kasih full ya. Nah, jika sudah, kembali. Nah, lakukan aja lagi di bagian grup ini ya, yang di akhir. Nah, oke, jika sudah diganti, kita klik lagi fotonya yang ini, masuk di bagian move dan transform, tandain di sini, di akhir ya, dan di awal kita geser ke sebelah kanan ya, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Nah, untuk yang di bagian akhir biarkan aja kayak gitu ya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja ini, kembali aja ya, kita kembali aja, coba kita cek dulu guys. Nah, oke, ya sudah, kita tinggal klik saja fotonya. Bagian sini ya, kan tinggal masuk di bagian sini aja. Nah, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan kalian tinggal pilih deh foto kalian yang mau kalian pakai. Contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik sini ya. Detik 13 guys, sorry ya. Klik saja pakai ini. Ya sudah, kita tinggal kembali di awal. Nah, masuk saja di bagian ini guys ya, efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp. Oh, ini guys, di tengah sini ada ya ubin, kalian klik saja. Aktifkan di bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu matte max atau key, dan pilih bagian yang luma key. Nah, kalian klik saja luma key-nya. Tandain saja di bagian sini itu 0, di bagian rendah ya, tandain di sini 0, dan di bagian awal sini ubah saja menjadi 1000 guys. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja lagi fotonya, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di awal sini, dan di bagian sini ya. Nah, bagian tengah sini guys. Untuk di bagian akhir kita tinggal tandain lagi. Untuk bagian tengah sini kita tinggal zoom deh. Nah, di sini saya sedikit aja zoomnya. Contoh seperti ini. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, dan untuk sebelah sini pilih icon kedua. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal klik saja ini bagian sini ya, bagian detik 906, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan pilih titik 3 pojok kanan atas, regangkan ke arah komposisi. Perpanjang aja sampai di detik 13 menggunakan yang ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya di bawah sini, dan pilih salin latar belakang ya atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu prosedural, pilih bagian bidang bintang sederhana ya, atau simple star fill. Kita kembali di awal. Nah, di sini klik saja bidang bintang sederhananya, pilih bagian yang Y, tandain di sini 0, dan di akhir jadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian skalanya ubah jadi 50.
Untuk bagian ukurannya ubah jadi 1706. 706 ya, 06 pula guys. Udah 700 kosong pula. Nah kayak gini. Jika sudah, untuk bagian feedernya ubah jadi 20. Untuk bagian jumlahnya ubah saja menjadi 6 atau 7 boleh, 7 aja ya, 7. Dan untuk bagian kecerahannya kita ubah saja menjadi sekitar 790. Oke, jika sudah selesai, coba kita cek ya. Kita tinggal tambahkan satu efek lagi guys. Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility. Pilih yang bagian fade in atau out. Nah, untuk bagian in-nya ubah jadi 80. Untuk bagian out-nya 50 ya. Coba kita cek dulu guys. Nah, jika sudah selesai, ini bagian fotonya kan klik saja kayaknya ya. Masih di bagian efek. Ini untuk fotonya aman sih, kayak gini aja sih. Oke lah ya. Kita tinggal masuk saya di bagian sini guys. Detik 13, klik tanda plus bagian bawah, pilih pilih bagian media dan pilih foto yang sama ya, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang sampai di bagian detik. Ntar guys, saya cek dulu. Oh, di bagian detik sini ya, di bagian detik 16:24 menggunakan ini, panjangkan. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk saja di bagian sini. Detik 14:13, klik bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini, dan di bagian sini kita tinggal zoom. Sedikit aja zoomnya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua dan kasih full. Kembali. Pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, bentar guys, bentar ya. Kalian tinggal kembalikan menggunakan ini ya. Sorry guys, kalian kembalikan. Nah, sampai di bagian sini ya. Sampai di bagian detik 15:11. Kalian klik saja fotonya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya itu distorsi atau warp, dan pilih bagian cerminnya atau mirror guys. Jika sudah, akan tinggal tandain saja di bagian detik 15:18 itu keyframe 100, langkai 1 bit tandain. Nanti yang di akhir ubah jadi 0 ya. Nah, di bagian yang dilangkain ini juga ubah jadi 0. Nanti ini bagian awal juga jadi 0. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full aja ya semuanya. Jika sudah selesai, kita tinggal pangkas deh semuanya sesuai bit. Nah, kita tinggal kembali di awal. Nah, di sini ya, kalian tinggal klik saja grup satunya, masih di bagian edit group. Nah, kalian tinggal klik fotonya bebas, masuk di bagian efek, pilih titik 3, salin efeknya, dan klik foto yang paling awal ini guys ya. Nah, masuk di bagian ini dulu guys, efek. Nah, kalian tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu gambaran tepi, pilih bagian glow scan guys. Nah, untuk bagian di sini kalian tinggal ubah saja menjadi 1 untuk di akhir dan di awal jadi 0. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal tempel dulu ya semua ini efek yang kita salin di detik 13 ini sampai di akhir. Nah, seperti biasa, kalau kalian mau cepat, kan tinggal pilih yang ini, salin satu layer, dan klik deh semua sampai checklist foto yang belum ada efeknya. Pilih yang ini lagi, pilih yang ini, hapus semua yang hijaunya kecuali yang ini ya. Jika sudah, tempel. Nah, ini udah jadi kayak gini. Bentar guys, jangan kayak gitu sih guys ya, sorry. Kan di bagian akhir tuh ada mirror ya, kalian tinggal kayak gini. Nah, efeknya itu yang kita tinggal tempel di sini aja ya, yang ada mirrornya jangan guys. Nah, ya sudah, kita tinggal tempel aja semua efeknya yang ada mirrornya guys. Nah, coba kita cek. Oke sih.
Nah, dia sudah selesai, kita tinggal kembali di bagian awal lagi. Nah, kita tinggal klik grup yang ini, yang tadi ya, yang tadi masih di bagian edit grup. Nah, kita tinggal klik saja fotonya yang ini, yang ada glow scan ya, masih di bagian efek. Pilih bagian glow scan, pilih titik 3 ini, salin efek glow scan ya, dan kembali. Masuk di grup 1, pilih bagian edit grup, dan tempel deh efeknya yang glow scan di foto paling awal ya. Nah, akan tinggal tempel-tempel aja semuanya supaya lebih kece aja guys ya, ada glow scan nya. Sorry guys, malah kembali dia tadi. Oke, ini udah jadi. Nah, oke, ini sudah jadi ya, kita tinggal masuk saya di bagian detik sini guys. Nah, di bagian detik ini guys ya, di bagian detik 15, 18, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto kalian yang beda guys ya, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang deh sampai di akhir guys menggunakan yang ini ya. Nah, perpanjang sampai di bagian detik 24, 12 menggunakan yang ini. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal. Nah, pangkas dulu di bagian detik sini ya, 16, 24 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian awal sini, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang ini guys ya, gambar vektor ini guys, kalian klik saja. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal pangkas dulu di bagian detik nih, 16, 24 menggunakan yang ini. Jika sudah masuk di bagian edit point, nah kita tinggal tandain aja di bagian awal sini ya, pilih saja ini, klik tanda plus bagian pojok ini. Bentar guys, kita geser dulu ke bawah ya, geser ke bawah sini. Itu ada yang kayak anak panah gitu ya, kan geser di bagian bawah sini, paskan di bagian tengah-tengahnya di bagian bawah. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain aja keyframe di sini bagian ini ya, nih tanda plus pojok kiri bawah, kalian klik saja. Nah, jika sudah ketanda ada bundar warna abu-abu gitu, kita tinggal geser ke sebelah kanan ya, paskan di pojok kanannya guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal tandain lagi, masih di paling atas pojok kanan atas ya. Nah, tandain lagi. Jika sudah, masih di bagian tengah lagi, paskan di tengahnya, tandain lagi. Jika sudah, nah kita tinggal geser ke bawah sini guys, sedikit aja, tandain lagi, dan bagian sini kita geser ke bagian sini ya. Nah, bagian sebelah kiri guys, seperti ini, tandain lagi. Nah, jika sudah, geser ke bawah seperti ini, sedikit aja, tandain lagi, geser lagi ke bagian bawah sini guys. Nah, di sini ya, lebih dari itu guys ya, lebih lewati tengah gitu guys, tandain aja lagi di sini. Nah, kita geser lagi bagian bawah sedikit aja, tandain lagi. Kalian tinggal pas-paskan aja guys ya, dan posisinya. Nah, kurang lebih tuh kayak gini aja kali guys ya. Nah, oke, kurang lebih tuh kayak gini aja yang saya pakai. Kalau kalian mau beda-beda boleh lah ya. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja, pilih yang ini dulu guys ya, dan kalian tinggal gandakan satu layer. Fotonya juga yang di bagian bawah ya, kalian tinggal gandakan satu layer. Nah, klik saja ya bentuk satu yang bagian bawah, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang exclude ya. Jika sudah, kembali klik foto yang bagian bawah sampai checklist, dan klik juga foto yang sudah kalian tadi maxkan ya, yang bagian bawah bentuk satu, bukan bentuk satu coffee ya, bukan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal gabungkan deh menggunakan di tengah atas ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal klik bagian bentuk kopi satu di atas dulu, masuk di blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang max lagi ya, kan tadi exclude, kita sekarang pilih yang max. Jika sudah, kembali klik tahan sampai checklist, copy satu dan foto yang bagian bawahnya di atas grup 2 ya, dan kita tinggal gabungkan lagi menggunakan di tengah atas ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja bagian grup 3-nya yang bagian atas, pilih saja bagian di sini ya, di awal sini, masuk di awal, pilih bagian move dan transform, tandain di sini. Sorry guys. Nah, tandain di sini,
dan di bagian akhir sini guys. Untuk di bagian awal kita geser aja ke sebelah kanan sampai hilang ya. Ingat guys, geser sampai hilang. Jika sudah selesai masuk di bagian sini, kita tinggal geser aja ke bagian sini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk bagian sebelah sini kita geser lagi ke bagian sini ya. Seperti ini, kayak mau kembali lagi ke awal. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk deh di bagian awal sini, pilih bagian kurva, pilih icon kedua, kasih full. Untuk bagian sebelah sini, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk bagian sini, pilih icon kedua lagi, kasih full ya. Nah, jadi itu kayak gini guys. Oke. Kita cek dulu guys ya. Kayaknya terlalu kencang guys untuk begitunya. Coba bentar guys. Kayaknya kita kasih gini guys ya. Ini keyframe ini geser ke bagian sini-sini aja. Dan yang di akhir ini geser ke bagian sini-sini guys. Nah, seperti itu ya. Coba kita cek. Nah, dia sudah untuk keyframe di awal ini kalian masuk di bagian kurva aja ya. Masuk di bagian icon ketiga aja, kasih full. Untuk di bagian sebelah sini pilih icon keempat. Dan yang bagian sini tuh biarkan kayak gitu. Coba kita cek. Nah, oke sih, mantap ya. Nah, kayak gitu sih guys. Nah, jika sudah kita tinggal kembali klik foto yang bagian bawah. Ini grup 2-nya ya. Kita tinggal tandain aja keyframe di sini nih supaya lebih enakan aja. Nah, jika sudah kita klik bagian grup 2 yang di bawah, pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain setiap bitnya yang sudah kita tandain tadi. Nah, untuk bagian yang di sini di paling awal geser aja ke sebelah kiri sampai hilang ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah untuk bagian yang di sini kita tinggal geser aja sedikit aja seperti ini. Nah, untuk bagian yang di sini kita geser lagi ke bagian sini ya. Nah, kayak mau nutup gitu lagi dia. Oke, jika sudah nanti yang di akhir biarkan begitu guys. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua kasih full. Nanti di sini pilih icon keempat dan di sini pilih icon ketiga kasih full. Nah, coba kita cek dulu ya. Kayak gitu guys ya. Kan keren jadinya. Oke. Nah, jadi ini udah jadi kayak gini. Nah, supaya lebih keren aja lagi ya, supaya lebih kentara gitu untuk bagian kayak apa itu ya, bentuk-bentuk yang mau nutup itu, kita klik saja grup satunya itu, grup 2-nya, masih di bagian border dan bayang, kalian tinggal tambahkan border. Nah, untuk ukurannya ini ubah saja menjadi 15 ya. Jika sudah kita tinggal kembali, klik yang bagian atas, sama ya seperti tadi, yang ini ubah jadi 15. Nah, jadi dia tuh kentara ya untuk bagian tutupnya. Jika sudah selesai kita tinggal klik saja ini foto yang ini. Nah, kita tinggal masuk di awal, pilih bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini dan di bagian sini guys ya. Kita tinggal zoom. Nah, jika sudah selesai masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua, yang terakhir pilih icon kedua dan kasih full. Kita tinggal kembali, masuk di icon ke satu, tandain di sini. Dan di bagian sini kita tinggal geser ke atas ya. Paskan dan ujung foto kalian yang di bawah. Oke, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua lagi dan kasih full. Kita masuk di akhir. Nah, tandain lagi di sini dan di sini kita geser ke bagian tengah ya, tempat semula. Nanti yang di awal geser ke bagian bawah guys. Seperti ini. Kan tinggal paskan aja dengan ujung foto kalian yang di atas. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga. Biarkan kayak gitu ya. Kembali, masuk di icon ketiga, tandain di sini dan di sini kita ubah jadi normal lagi guys fotonya, seperti semula ya. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga. Kembali, nah kita tinggal pangkas deh semuanya sesuai bit. Sampai di akhir guys ya, kalian pangkas. Nah, jika sudah sampai di akhir sini kan tinggal masih di paling akhir ini aja, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini dan pangkas di detik 2504 menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi.
Kita tinggal masuk di bagian color dan fill, pilih yang putih ya, pilih yang ini guys, sorry. Jika sudah, pilih yang ini. Nah, kita tinggal tarik deh yang hitam di atas, geser ke tengah. Seperti ini. Jika sudah, pilih yang bagian hitam di bawah, ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah, ubah jadi hitam. Tarik aja yang hitam di bawah ini, seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal pilih yang ini aja. Dan gandakan satu layer ya. Klik yang paling bawah, masuk di blending dan opacity. Tandain di awal 100 dan di akhir jadi 0. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga. Biarkan kayak gitu ya. Jika sudah, kembali. Klik yang paling atas, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Dan perpanjang sampai di awal menggunakan yang ini. Nah, oke. Jika sudah, kita kembali saja di bagian foto yang ini dulu ya. Yang ini guys, yang paling panjang ini. Kalian klik saja fotonya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu. Bentar guys, kita kembali dulu ya. Kita jadikan grup aja dulu guys, supaya lebih bagus hasilnya. Klik tahan sampai checklist ya, foto dan porsi panjang 3-nya. Jika sudah, kita tinggal pilih yang bagian tengah atas ini menggunakan jadikan grup ya. Nah, jika sudah, kita klik saja grup 4-nya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja move dan transform. Pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi sekitar 50. Dan untuk bagian magnitude-nya ubah saja menjadi 10-an aja ya. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja move dan atau transform lagi, dan pilih ayun atau swing. Sorry guys ya, lagi flu jadi suaranya kayak gini guys. Jika sudah selesai, kita ubah saja frekuensinya 50 juga. Untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi sekitar 0,5 sih ya. Untuk sudut duanya juga 0,5 supaya seimbang guys. Kita cek dulu. Oke, jika sudah, kita tinggal kembali di bagian sini guys ya. Nah, di foto yang ini kita tinggal klik saja fotonya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ubin, di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk sudutnya 90 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah saja menjadi sekitar 30 sih guys ya, 30 aja. Untuk bagian magnitude ubah saja menjadi 0 untuk di bagian akhir. Dan di awal jadi 65. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja itu namanya ayun, di tengah sini ada. Nah, kita tinggal ubah saja frekuensinya jadi 1. Untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi sekitar min 2,5 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Untuk sudut 2 juga ubah jadi 2,5 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Kalau misalnya terlalu kencang nih yang di awal, ubah jadi 2 aja guys ya. Oke, jika sudah selesai kita kembali aja. Nah, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, exposure atau gamma. Nah, kita tinggal tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih setengah. Kembali,
pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel ke semua foto sampai di akhir ya. Nah, kalau kamu cara cepatnya sama seperti tadi ya. Nah oke, ini sudah jadi sih guys ya. Kita tinggal klik saja foto yang di awal ini, pilih bagian yang ini guys ya. Dan kita tinggal gandakan satu layer. Klik foto yang di bagian atas, masuk di bagian blending dan opacity, tandain di sini 100 dan di awal jadi 0. Jika sudah kembali, masuk di bagian efek, masuk di ubin, tandain di awal sini 1000 dan di akhir jadi 1800. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih nilai setengah ya. Oke. Jika sudah selesai kita tinggal kembali. Bentar guys ya, kayaknya kebalik guys. Oh kebalik guys ya, sorry. Ini untuk yang bagian 100 ini kita di awal dan yang di akhir itu 0 guys. Nah jadi itu kayak gini. Oke. Jika sudah kembali, kita tinggal masuk saya di bagian detik sini guys. Di bagian detik sini ya. 1821 klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu glow scan ya, di tengah sini ada. Nah sama seperti tadi, di bagian awal itu 0 dan di akhir jadi 1. Jika sudah pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel di bagian detik 2018 dan di bagian detik 2215. Nah sampai situ ya. Jika sudah selesai kita tinggal masuk saya di bagian sini guys ya, di bagian detik sini guys, detik 23 21, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini dan pangkas di bagian detik 24 12 menggunakan yang ini. Nah jika sudah pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal regangkan ke rekomposisi. Nah jika sudah selesai kita tinggal pilih yang ini aja dan gandakan satu layer ya. Klik yang bagian bawah dulu, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya dan pilih salin latar belakang atau copy background. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu gambar dan tepi, pilih bagian temukan tepi ya, atau fan edges. Untuk thresholdnya ubah jadi 1000. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih bagian yang ini guys ya, putar atau invert. Nah jika sudah kita tambahkan satu lagi efek, pilih saja yang namanya itu opacity visibility, pilih yang fade in atau out. Nah untuk ini jadi 20, untuk outnya juga jadi 20. Jika sudah kita kembali, klik yang bagian atas, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini guys ya. Nah kita tinggal pilih aja yang ini media dan kalian tinggal ganti saja dengan yang ini guys. Wah sorry guys ya, HP saya tidak kuat jadi kita tinggal hapus saja yang di atas ini, nggak apa-apa. Nah jadi kalian tinggal klik tanda plus bagian bawah aja, pilih bagian media dan pilih yang ini ya. Nah untuk yang ini kalian bisa dapatkan di pin komentar untuk fotonya atau gambarnya ya. Jika sudah kita tinggal pangkas di detik 24 12 menggunakan yang ini. Nah jika sudah kita klik saja bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ini ya, distortion warp, pilih bagian peta pemindahan atau displacement map. Nah kita tinggal tandain saja keyframe di bagian awal sini, ubah saja menjadi yang X nya ya, jadi minus 160 dan di bagian akhir. Nah untuk bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi jadi 500 atau 600 saja ya, 600 guys. Dan di bagian sebelah sini kita tinggal ubah saja menjadi minus 600 guys, sebaliknya. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ini guys ya, kurva yang ini, dan pilih bagian yang paling bawah ini guys. Jika sudah, kalian geser ke sebelah kiri untuk yang bagian atas ini seperti ini, sedikit aja, dan tuh bagian yang ini geser ke bawah sedikit guys, seperti ini. Oke,
Jika sudah selesai, kalian tinggal pilih titik 3 ini, pojok kiri bawah, salin kurvanya, pilih lagi titik 3, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis dia ketempel ya. Jika sudah, kita kembali. Nah, masuk saja di bagian tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu, ini guys ya, di tengah sini ada fade in atau out. Nah, untuk bagian in-nya 20 juga, untuk out-nya ubah juga jadi 20. Jika sudah, kita kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, kita tinggal ubah saja yang 100 ini jadi 50 ya. Atau sekitar 70 aja guys, 70 lah. Nah, kayak gini ya. Untuk bagian yang bawah juga guys, saya akan klik, masuk di bagian blending dan opacity, kita tinggal ubah juga jadi sekitar 60. Nah, kayak gitu guys. Oke, ya sudah, klik tahan yang ini, geser bagian bawah sini, yang di atas juga tahan, geser bagian bawah sini. Jika sudah, kita kembali di awal. Klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Kembali, pilih titik 3 pojok kanan atas, dan regangkan ke arah komposisi. Pilih yang ini jika sudah, dan gandakan satu layer ya. Klik yang bagian atas, masuk di blending dan opacity, pilih bagian kontras dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian bawah, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Untuk exposure-nya ubah saja menjadi sekitar minus 90. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur ya. Untuk kekuatannya 300. Jika sudah kembali, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, pilih bagian saturasi atau semangat ya. Nah, untuk kekuatan untuk bagian saturasinya ubah saja menjadi minus 50 guys. Nah, jika sudah, kita kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Kita tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60 dan export. Nah, oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke guys, saya pamit. With